Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini dari kelas MP20B Pemasaran kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai pengembangan strategi dan program penetapan harga. Nah, sebelum memulai materi, saya akan mengenalkan rekan-rekan dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Rifai, Ahmad Sifak Mustafa, David Hermawan, Desi Anggraini, Erika Mulyaningsih, Muhammad Fahrul Azid, serta Sofyan Sauri. Untuk menghemat waktu, kami akan langsung memasuki materi dari kelompok 1, di mana materi ini akan dibawakan oleh seluruh anggota kelompok sebagai pemateri. Kepada pemateri, saya persilahkan. Membahas mengenai harga, harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang bisa menghasilkan pendapatan. Nah, harga ini juga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel. Mengapa hal ini terjadi? Karena harga bisa berubah dengan cepat. Misalnya pada saat perayaan hari raya di mana harga bahan pokok akan berangsur-angsur naik. Nah, lalu setelah hari raya itu selesai, harga akan berangsur-angsur turun. Nah, lalu lebih cepat lagi di mana ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Misalnya, harga dari satu barang adalah 500.000. Nah, lalu setelah terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, harga barang itu bisa turun menjadi 250.000. Harga tidak hanya sekedar label atau angka di dalam barang. Nah, dilihat dari sejarahnya, harga ini didapat dari negosiasi antara penjual dan pembeli, di mana harga ini menjadi penentu utama dalam pemilihan pembelian. Nah, dilihat dari beberapa waktu terakhir, sudah mulai banyak muncul unsur-unsur non-harga yang menjadi penentu dalam pemilihan pembelian. Nah, tetapi dari beberapa riset yang sudah dilakukan, harga tetap menjadi bagian utama dari penentuan pembelian, dan juga harga ini menjadi penentu utama dari mangsa pasar dan juga profitabilitas. Banyak perusahaan yang mengalami permasalahan pada harga. Titik permasalahan itu terdapat pada penetapan harga dan juga persaingan harga. Nah, misalnya harga terlalu berorientasi kepada biaya. Nah, lalu ada juga permasalahan di mana harga kurang bervariasi pada berbagai macam produk. Nah, masalah-masalah inilah yang biasa muncul dan dihadapi oleh tim pemasaran di sebuah perusahaan. Tadi sempat dibahas di mana harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, di mana bisa berubah-ubah. Nah, perubahan-perubahan dari harga ini tidak lepas juga dari lingkungan harga itu sendiri. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, di masa kini sudah beredarnya era globalisasi, di mana harga pun lingkungannya ikut berubah. Nah, sekarang sudah banyak yang namanya internet di mana-mana dan kemudahan akses terhadap internet. Nah, internet ini juga berhasil mengubah tren pada harga penetapan, di mana yang tadinya merupakan harga penetapan tetap. Nah, dengan adanya internet ini bisa dimanfaatkan oleh kedua sisi, yaitu dari sisi penjual dan juga sisi pembeli, di mana keduanya bisa mendapatkan hal yang positif dan menguntungkan. Salah satu contoh dari hasil perubahan lingkungan harga di era internet saat ini adalah dengan munculnya platform digital seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, Traveloka, dan lain sebagainya. Nah, e-commerce inilah yang memberi fasilitas terbaru untuk bertemunya penjual dan pembeli secara internet. Nah, perubahan-perubahan ini bisa dilihat dari dua sisi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli bisa menyesuaikan budget yang mereka miliki dengan produk yang akan mereka beli, dengan mengatur di pengaturan harga. Mereka bisa menentukan harga yang ingin mereka capai. Misalnya mereka ingin membeli sepatu dengan budget 500 sampai 1 juta. Nah, lalu dari sisi penjual sendiri, penjual akan lebih mudah mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Selain itu, penjual juga lebih bisa berhubungan langsung dengan konsumen melalui fitur direct message. Nah, selain itu juga penjual bisa menawarkan tawaran-tawaran yang lebih menarik kepada pelanggan-pelanggannya. Misalkan memberikan voucher gratis ongkir atau voucher gratis ongkir atau voucher
gift-gift yang lainnya. Nah, itu semua adalah salah satu perubahan harga dari adanya internet. Nah, lalu dengan sifat harga yang fleksibel dan juga dengan lingkungannya, bagaimana perusahaan menentukan harga? Nah, penentuan harga ini di setiap perusahaan itu berbeda-beda tergantung perusahaannya. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang masih terbilang kecil, biasanya penentuan harga ditentukan oleh eh, pejabat tertingginya. Misalnya pada usaha laundry, misalkan harga laundry itu masih ditentukan oleh pemiliknya. Nah, lalu pada perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya harga ini akan dibentuk salah satu tim dalam menentukan harga. Nah, mengapa dibentuk tim? Karena agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan harga. Karena dalam menentukan harga ini merupakan salah satu step yang paling riskan. Nah, maka dari itu pada perusahaan-perusahaan besar dengan sengaja mereka akan membentuk tim di mana tim inilah yang akan menentukan penetapan harga dan mengajukannya kepada atasannya, di ACC atau tidak, seperti itu. Nah, lalu pada jenis perusahaan yang lainnya, mereka menggunakan harga sebagai alat strategi yang penting, di mana mereka mengkustomisasi harga dan juga penawaran yang berbasis pada nilai dan juga biaya segmen. Terima kasih kepada Saudari Desi. Sekarang saya akan melanjutkan materi penetapan harga dan psikologi konsumen. Pemasaran mengakui bahwa konsumen secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasikan harga dari segi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya. Memahami bagaimana konsumen sampai pada pemahaman mereka tentang harga merupakan prioritas pemasaran yang penting. Di sini kita mempertimbangkan 3 topik kunci, yaitu harga rujukan, kesimpulan harga mutu, dan tujuan harga. Harga rujukan. Riset telah menunjukkan bahwa walaupun konsumen mungkin memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kisaran harga yang dicangkup, agak mengherankan bahwa hanya sedikit yang mengingat harga spesifik dari produk-produk secara akurat. Yang kedua, kesimpulan harga mutu. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penetapan harga berdasarkan citra terutama efektif pada produk-produk yang peka terhadap ego seperti parfum dan mobil yang mahal. Yang ketiga ada petunjuk harga. Persepsi konsumen tentang harga juga dipengaruhi oleh strategi penetapan harga alternatif. Terdapat popularitas harga 9 di mana angka ini digunakan untuk mengkomunikasikan pemberitahuan diskon atau tawaran. Ada penetapan harga. Suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru, ketika memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah geografis yang baru, dan ketika mengikuti lelang untuk kerja kontrak baru. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Ada 6 langkah prosedur, yaitu yang pertama memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya harga dan tawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, dan terakhir memilih harga akhir. Yang pertama, langkah 1, memilih tujuan penetapan harga. Mungkin jelas tujuan suatu perusahaan, mungkin mudah menetapkan harga. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga. Kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, menguasai pasar secara maksimum, atau kepemimpinan mutu produk. Ada kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama jika terjadi kelebihan kapasitas, persaingan yang sengit, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Ada laba maksimum sekarang. Perusahaan tersebut memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba sekarang, arus kas atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum. Ada pangsa pasar maksimum. Perusahaan menetapkan
harga yang paling rendah dengan berasumsi bahwa pasar tersebut peka terhadap harga. Kondisi-kondisi berikut mendukung penetapan harga yang rendah. Yang pertama, pasar tersebut sangat peka terhadap harga dan harga yang rendah merangsang pertumbuhan pasar. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi turun dengan makin terakumulasinya pengalaman produksi. Dan yang ketiga, harga yang rendah menghapuskan atau mencegah persaingan. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan A. Menguasai pasar secara maksimum. Perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru lebih menyukai penetapan harga yang tinggi untuk menguasai pasar. Penguasaan pasar masuk akal dalam kondisi berikut. Yang pertama, sejumlah pembeli yang memadai memiliki permintaan sekarang yang tinggi. Yang kedua, biaya per unit untuk memproduksi volume yang kecil tidak terlalu tinggi sehingga dapat menunda keuntungan dengan mengenakan harga yang dapat diserap oleh pasar. Ketiga, harga awal yang tinggi tersebut tidak menarik lebih banyak pesaing ke dalam pasar. Keempat, harga yang tinggi tersebut mengkomunikasikan cita suatu produk yang unggul. B. Kepemimpinan mutu produk. Banyak merek berusaha keras untuk menjadi barang mewah yang dapat dihasilkan. Produk atau jasa yang bercirikan ketingkatan yang tinggi soal mutu, selera, dan status yang dapat dirasakan dengan harga yang cukup tinggi yang tidak di luar jangkauan konsumen. Merek terkenal seperti Starbucks, BMW, sampo Aveda berhasil memposisikan diri sebagai pemimpin kualitas pada kategorinya. Tujuan lain, organisasi-organisasi nirlaba dan pemerintah mungkin menggunakan tujuan penetapan harga lainnya. Universitas berupaya untuk mendapatkan pengembalian sebagian biaya karena tahu bahwa organisasi tersebut harus mengandalkan sumbangan swasta dan bantuan pemerintah untuk menutupi biaya selebihnya. Rumah sakit nirlaba mungkin berupaya untuk mendapatkan pengembalian seluruh biaya dalam penetapan harganya. Langkah 2. Menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dalam kasus biasa, permintaan dan harga berbanding terbalik. Makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Dalam kasus barang mewah, terkadang harga naik dan malah penjualan akan makin banyak, bukan makin sedikit. Dalam menentukan permintaan, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kepekaan harga. Yang kedua, memperkirakan kurva. Yang ketiga, elastisitas harga permintaan. Poin pertama yaitu kepekaan harga. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan adalah memahami apa saja yang mempengaruhi kepekaan harga. Umumnya pelanggan paling peka terhadap harga yang untuk produk yang berharga tinggi atau sering dibeli. Mereka kurang peka terhadap harga untuk barang yang berharga rendah atau barang yang jarang mereka beli. Mereka juga kurang peka terhadap harga apabila harga hanya merupakan sebagian kecil dari biaya total untuk memperoleh, menggunakan, dan memperbaiki produk sepanjang masa pakainya. Dari sensitivitas harga ini bisa diperkirakan kuantitas pembelian pasar pada pembelian produk. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kepekaan harga. Yang pertama, produk lebih berbeda. Kedua, pembeli kurang menyadari produk pengganti. Yang ketiga, pembeli tidak dapat membandingkan kualitas produk pengganti dengan mudah. Yang empat, pengeluaran merupakan bagian kecil dari total penghasilan kecil pembeli. Kelima, pengeluaran kecil dibandingkan dengan total biaya produk akhir karena sebagian biaya ditanggung oleh pihak lain. Yang ketujuh, penggunaan produk dibeli dengan aset yang dibeli sebelumnya. 8. Produk diasumsikan mempunyai kualitas, gengsi, atau ekualitas yang tinggi. 9. Pembeli tidak dapat menyimpan produk. Memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan mencoba mengukur kurva permintaannya. Perusahaan tersebut menggunakan metode yang berbeda-beda. Cara pertama yaitu analisis statistikal atas harga masa lalu, jumlah yang terjual, dan faktor-faktor lain secara statistik untuk memperkirakan hubungan-hubungannya. Menciptakan model yang tepat untuk menyesuaikan data tersebut dengan teknik-teknik statistik yang tepat memerlukan keahlian yang sangat tinggi.
Cara kedua yaitu eksperimen harga. Dapat dilakukan pendekatan lainnya ialah menggunakan internet. Suatu e-bisnis dapat menguji dampak kenaikan harga 5% dengan mengenakan harga yang lebih tinggi kepada setiap pengunjung ke-40 untuk membandingkan tanggapan pembeli. Cara terakhir yaitu survei. Dapat mengeksplorasi banyak harga unit yang akan dibeli konsumen dengan berbagai harga berbeda-beda yang diusulkan. Walaupun pembeli mungkin tidak akan menyatakan minat mereka apabila harganya ternyata lebih tinggi, untuk mencegah perusahaan tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi. Elastisitas harga permintaan. Pemasar perlu mengetahui seberapa tanggap atau elastis pemerintahan terhadap perubahan harga. Permintaan mungkin akan kurang elastis dalam kondisi berikut. Yang pertama, hanya ada sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada barang pengganti atau pesaing. Kedua, pembeli tidak cepat memperhatikan harga yang lebih tinggi tersebut. Ketiga, pembeli lambat mengubah kebiasaan belinya. Yang empat, pembeli berpendapat bahwa harga yang lebih tinggi tersebut dapat dibenarkan. Elastisitas harga tergantung pada besarnya dan arah perubahan harga yang direncanakan tersebut. Akhirnya, elastisitas harga jangka panjang mungkin berbeda dari elastisitas jangka pendek. Perbedaan antara elastisitas jangka panjang dan jangka pendek berarti bahwa penjual tidak akan mengetahui seluruh akibat perubahan harga hingga waktu berlalu. Langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Jenis-jenis dan tingkat produksi. Biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, yaitu tetap dan variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat produksi. Biaya ini cenderung konstan per unit yang diproduksi dan bisa bervariasi dengan jumlah yang diproduksi. Biaya tetap atau fixed cost yang juga disebut overhead adalah biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh produksi atau penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa, listrik, bunga pinjaman, gaji, dan lain-lainnya, berapapun keluarannya. Oke, baik, terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya saya di slide 22, produksi yang terakumulasi. Semakin berpengalaman dalam memproduksi, metodenya akan membaik. Karyawan mempelajari cara kerja pintas, arus bahan semakin mulus, biaya pembelian turun. Namun penetapan harga berdasarkan kurva pengalaman mempunyai risiko besar. Penetapan harga dan agresif dapat memberi citra murahan kepada produk tersebut. Strategi itu juga menggadaikan bahwa para pesaingnya lemah. Akunting, biaya berdasarkan aktivitas. Biaya-biaya produsen akan berbeda-beda untuk masing-masing jaringan, dan lahannya juga akan berbeda untuk memperkirakan probabilitas sesungguhnya dalam bertransaksi dengan berbagai pengecer yang berbeda. Produsen tersebut perlu menggunakan akuntansi biaya berbasis kegiatan activity based cost (ABC), accounting, alih-alih akuntansi biaya standar cost accounting. Penetapan biaya sasaran. Biaya berubah sejalan dengan skala produksi dan pengalaman pengurangan margin laba yang diinginkan dari harga menghasilkan biaya sasaran yang harus dicapai. Masing-masing unsur biaya, perancangan, rekayasa, produksi, penjualan harus diuji. Tujuannya adalah mengusahakan supaya proyeksi biaya akhir sesuai dengan kisaran harga biaya sasaran tersebut. Selanjutnya slide 23, langkah keempat, menganalisa biaya harga dan tawaran pesaing. Dalam tentang kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya-biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya mengandung ciri diferensiasi positif yang tidak ditawarkan pesaing terdekat. Nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan ditambahkan pada harga pesaing tersebut. Jika tawaran harga pesaing tadi mengandung beberapa ciri yang tidak ditawarkan perusahaan tersebut, nilai bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan dikurangkan dan harga perusahaan tersebut. Lanjut ke slide 24. Langkah 5, memilih metode penetapan harga. Dengan adanya 3C, yaitu jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, harga pesaing perusahaan kini siap
memilih harga. Perusahaan-perusahaan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih di antara ketiga pertimbangan tersebut. Langsung ke slide 25. 6 metode penetapan harga adalah penetapan harga markup, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga nilai, penetapan harga umum, penetapan harga tipe lelang. Masuk ke slide 26. Penetapan harga markup. Metode penetapan harga yang paling sederhana adalah menambahkan markup standar pada biaya produksi tersebut. Perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan produk baru sering menetapkan harga yang tinggi dengan harapan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Tetapi strategi ini dapat berakibat fatal jika pesaing menetapkan harga yang rendah, namun penempatan harga markup tetap populer karena berbagai alasan. 1. Penjualan harga menentukan biaya jauh lebih murah dibandingkan dengan melalui cara memperkirakan permintaan. 2. Jika semua perusahaan dalam industri tersebut menggunakan metode penetapan harga ini, harga-harga akan cenderung serupa. 3. Banyak orang yang merasa penetapan ini lebih adil bagi pembeli maupun penjual. Lanjut kita ke slide 27. Penetapan harga sasaran pengembalian. Perusahaan menentukan yang menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi yang dibidiknya. Metode ini digunakan perusahaan-perusahaan listrik, pemerintah yang perlu memperoleh pengembalian atas investasinya yang adil. C. Penetapan harga persepsi nilai. Makin banyak perusahaan mendasarkan harga pada persepsi nilai pelanggan, perusahaan tersebut menggunakan unsur-unsur baru pemasaran lainnya, iklan, tenaga penjualan untuk mengkomunikasikan peningkatan nilai dipersepsikan dalam benak pembeli. D. Penetapan harga nilai. Penetapan harga nilai bukan sekedar penetapan harga yang lebih rendah. Langkah tersebut adalah persoalan rekayasa ulang kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. Langsung ke slide 28 teman-teman. Slide 28 menetapkan harga umum. Dalam penetapan harga umum going rate pricing, perusahaan tersebut mendasarkan harganya terutama pada harga pesaing. Perusahaan tersebut mungkin akan mengenakan harga yang sama lebih tinggi atau rendah daripada pesaing utamanya. Langsung poin F. Penetapan harga tipe lelang. Penetapan harga tipe lelang mulai makin populer, khususnya saling dengan pertumbuhan internet. Perusahaan-perusahaan perlu menyadari 3 jenis utama lelang, yaitu lelang Inggris, lelang Belanda, dan lelang tawaran tertutup. Terima kasih. Sebelumnya saya lanjutkan kepada teman saya. Saya Sofian Sauri akan melanjutkan materi selanjutnya. Langkah ke-6, memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagi laba, dan dampak harga terhadap pihak lain. Dalam sebuah studi ditemukan hal-hal berikut. Merek yang mempunyai mutu relatif rata-rata tetapi dengan anggaran iklan relatif tinggi dapat mengenakan harga yang sangat mahal. Tampaknya konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang dikenal daripada untuk produk yang tidak dikenal. Merek yang mempunyai mutu relatif tinggi dan iklan relatif tinggi memperoleh harga yang paling tinggi. Sebaliknya, merek yang mempunyai mutu rendah dan iklan yang rendah mengenakan harga yang paling rendah. Hubungan positif antara harga yang tinggi dan iklan yang tinggi berlangsung paling kuat dalam tahap-tahap akhir siklus hidup produk bagi pemimpin pasar. Kebijakan penetapan harga perusahaan, harga harus selaras dengan kebijakan-kebijakan penetapan harga perusahaan atau company pricing policies. Pada saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menetapkan penalti penetapan harga dalam keadaan tertentu. Penetapan harga berbagi laba dan risiko. Pembeli mungkin tidak akan mau menerima usulan penjual karena persepsi tingkat risiko yang tinggi. Penjual tersebut memiliki pilihan tawaran untuk menanggung sebagian atas semua risiko tersebut apabila ia tidak memberikan nilai yang dijanjikan sepenuhnya. Dampak harga terhadap pihak lain. Manajemen juga harus mempertimbangkan reaksi pihak-pihak lain terhadap harga yang direncanakan. Bagaimana nantinya perasaan distributor dan penyalur tentang harga tersebut? Apakah tenaga penjualan masih akan bersedia menjual dengan harga tersebut? Bagaimana nantinya reaksi para pesaing? Apakah pemasaran menaikkan harga jika mereka melihat harga perusahaan tersebut? Apakah pemerintahan akan campur tangan dan mencegah harga diberlakukan? Pemasar perlu mengetahui undang-undang yang mengatur penetapan harga.
Penyesuaian harga. Perusahaan-perusahaan biasanya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntunan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak, perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai akibat dari pemberian diskon, potongan harga, dan dukungan promosi, suatu perusahaan jarang merealisasikan laba yang sama dari setiap unit yang dijualnya. Beberapa strategi penyesuaian harga adalah penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara menetapkan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Apakah perusahaan tersebut seharusnya mengenakan harga yang lebih tinggi untuk pelanggan yang jauh guna menutupi biaya pengiriman yang lebih tinggi, atau harga lebih rendah untuk mendapatkan bisnis tambahan? Bagaimana nilai tukar dan kekuatan dari mata uang yang berbeda diperhitungkan? Masalah lain adalah bagaimana cara mendapatkan pembayaran. Masalah ini sangat berperan penting apabila pembeli tidak mempunyai mata uang yang kuat atau hard currency. Barter, pertukaran barang secara langsung tanpa uang dan tanpa ada keterlibatan pihak ketiga. Kesempatan kompensasi. Penjual menerima sekian persen pembayaran dalam bentuk tunai, sisanya dalam bentuk produk. Persetujuan beli kembali. Penjual menjual pabrik peralatan atau teknologi kepada negara lain dan setuju menerima produk yang dihasilkan dengan peralatan yang dipasok tersebut. Imbal beli. Penjual menerima pembayaran penuh dalam bentuk tunai, tetapi setuju menggunakan sebagian besar uang tersebut di negara tadi dalam kurun waktu yang ditetapkan. Diskon dan potongan harga. Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon dan potongan harga atau discount and allowances untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Manajemen penjualan perlu memantau proporsi pelanggan yang menerima diskon rata-rata, dan wira niaga khusus yang terlalu mengandalkan pendiskonan. Manajemen tingkat tinggi harus melaksanakan analisis harga neto yang menghasilkan diskon, tetapi oleh banyak biaya lain. Penetapan harga promosi. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian awal. Penetapan harga pemimpin rugi atau loss leader pricing. Pasar swalayan dan toko serba ada sering menurunkan harga untuk merek-merek yang sangat terkenal untuk merangsang lalu lintas penjualan selanjutnya. Hal ini akan berhasil jika pendapatan dari penjualan selanjutnya dapat menutupi margin yang lebih rendah dari barang-barang pemimpin rugi tersebut. Penetapan harga peristiwa khusus atau special event pricing. Penjual akan menetapkan harga khusus pada musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Rabat tunai atau cash rebate. Perusahaan-perusahaan mobil dan perusahaan-perusahaan barang konsumen lainnya menawarkan rabat tunai untuk mendorong pembelian produk-produk produsen dalam suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Rabat dapat membantu menghabiskan persediaan tanpa memotong harga biaya yang telah ditetapkan. Pembiayaan bunga rendah atau low interest financing. Alih-alih menurunkan harganya, perusahaan tersebut dapat menawarkan pembiayaan bunga rendah kepada pelanggannya. Produsen mobil telah mengumumkan pembiayaan tanpa bunga guna menarik pelanggan. Masa pembayaran yang lebih lama atau longer payment terms. Penjual, khususnya bank hipotek dan perusahaan mobil, memperpanjang pinjaman untuk periode yang lebih lama dan dengan demikian menurunkan cicilan bulanan. Konsumen sering tidak begitu mencemaskan biaya atau yaitu suku bunga pinjaman dan lebih mencemaskan apakah mereka mampu membayar cicilan bulanannya. Garansi dan kontrak perbaikan atau warranty and service contract. Perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan menambahkan garansi atau kontrak perbaikan gratis atau berbiaya rendah. Diskon psikologis atau psychological discounting. Strategi ini melibatkan penetapan harga yang pura-pura ditinggikan dan kemudian menawarkan produk tersebut dengan penghematan yang lumayan besar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penetapan harga diskriminatif. Perusahaan-perusahaan sering menyesuaikan harga dasar untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan produk, lokasi, dan seterusnya. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Dalam diskriminasi, harga tingkat pertama, penjual tersebut mengenakan biaya harga terpisah untuk masing-masing pelanggan bergantung pada intensitas permintaannya. Dalam diskriminasi, harga tingkat kedua, penjual tersebut mengenakan harga yang lebih murah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian dalam diskriminasi harga tingkat ketiga, penjual tersebut mengenakan harga yang berbeda kepada kelompok pembeli yang berbeda, seperti dalam kasus berikut. Penetapan harga segmen pelanggan, customer segment pricing, kelompok pelanggan yang berbeda dikarenakan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Misalnya, museum sering menggunakan tiket masuk yang lebih rendah untuk pelajar. Kemudian, penetapan harga bentuk produk, product form pricing, yaitu persediaan produk yang berbeda dikarenakan biaya yang berbeda tetapi sebanding dengan masing-masing biayanya. Kemudian, penetapan harga citra, image pricing. Beberapa perusahaan menetapkan harga produk yang sama dengan dua tingkat yang berbeda berdasarkan perbedaan citra. Kemudian, penetapan harga saluran, channel pricing. Coca-Cola mempunyai harga yang berbeda-berbeda di lokasi yang berbeda bergantung pada apakah minuman itu dibeli di restoran yang bagus, restoran cepat saji, kemudian mesin penjajah. Kemudian ada juga penetapan harga lokasi atau location pricing, yaitu produk yang sama dikarenakan harga yang berbeda di lokasi yang berbeda, sekalipun biaya sama untuk menawarkannya di masing-masing lokasi. Bioskop membedakan harga tempat duduknya, menentukan preferensi penonton untuk lokasi yang berbeda. Kemudian ada penetapan harga waktu, time pricing. Harga dibedakan menurut musim, hari, atau jam. Kemudian juga ada penetapan harga hasil, yaitu yield pricing. Industri penerbangan atau hospitalitas, hotel, restoran, dan lain-lain menggunakan manajemen hasil dan penetapan harga hasil, yang berarti bahwa perusahaan ini menawarkan diskon untuk pembelian awal terbatas, tarif yang lebih mahal untuk pembelian terlambat, dari tarif paling rendah, persediaan yang tidak laku tetap sebelum habis masa berlakunya. Kemudian, agar diskriminasi harga berhasil, harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu pasar tersebut harus dapat disegmentasikan dan segmen-segmen itu harus menunjukkan intensitas permintaan yang berbeda. Kemudian anggota-anggota segmen dengan harga yang lebih rendah harus dapat menjual kembali produk tersebut kepada segmen dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada persaingan harus tidak dapat menjual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tersebut di segmen yang harganya lebih tinggi. Kemudian biaya untuk membagi segmen dan menertibkan pasar tersebut tidak boleh melebihi pendapatan tambahan yang diperoleh dari diskriminasi harga. Kemudian praktik tersebut tidak boleh menimbulkan kemarahan dan niat buruk pelanggan. Ada juga bentuk diskriminasi harga tertentu tidak boleh melanggar hukum. Selanjutnya, memulai dan menanggapi perubahan harga. Perusahaan sering menghadapi situasi yang harus mereka untuk menurunkan atau menaikkan harga. Mulai penurunan harga, beberapa perbedaan mungkin menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik yang berlebihan. Perusahaan tersebut mungkin hanya mengandalkan penetapan harga agresif, tetapi dengan memulai penurunan harga, perusahaan tersebut mungkin akan memicu perang harga. Perusahaan-perusahaan kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan, yaitu jebakan mutu rendah. Apa aja? Yaitu konsumen akan menganggap bahwa mutu tersebut rendah. Kemudian jebakan pasang pasar rapuh, harga rendah merebut pasar, tetapi bukan kesetiaan pasar
pelanggan yang sama akan balik ke setiap perusahaan yang memberi harga yang lebih rendah yang datang kemudian. Ada lagi jebakan dompet tipis. Pesaing dengan harga yang lebih tinggi akan menurunkan harganya dan mungkin memiliki daya tahan yang lebih lama karena memiliki cadangan tunai yang lebih banyak. Kemudian, memulai kenaikan harga. Keberhasilan menaikkan harga dapat meningkatkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Faktor lainnya yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebihan. Berikutnya, harga dapat dinaikkan dengan cara-cara berikut. Masing-masing memiliki dampak yang berbeda. Yang pertama, penundaan pengumuman harga. Perusahaan tidak menetapkan harga hingga akhir produk itu selesai atau hingga sampai ke pengiriman. Yang kedua, klausula eskalator. Perusahaan mengharuskan pelanggan membayar hari ini dan semua atau sebagian kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Yang ketiga, pemisahan bagian. Perusahaan tersebut mempertahankan harganya tetapi melepas atau menetapkan harga hingga tersendiri untuk satu elemen atau beberapa elemen. Yang keempat, pengurangan diskon. Perusahaan tersebut memberitakan tenaga penjualnya untuk tidak menawarkan diskon tunai ataupun diskon kuantitas seperti biasanya. Reaksi terhadap perubahan harga. Setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan sampai ke pemerintahan. Yang pertama, reaksi dari pelanggan. Pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga tersebut. Pada suatu penurunan harga ataupun kenaikan, terkadang mereka menafsirkan terhadap perubahan harga tersebut seperti apakah barang cacat digantikan dengan model lain, tidak begitu laku di pasaran, kesulitan dalam keuangan perusahaan, atau mutunya yang dikurangi. Ada juga perubahan harga yang mempunyai arti positif seperti wah, barang tersebut laris, makanya dinaikkan suatu harganya itu. Yang kedua, reaksi dari pesaing. Pesaing akan bereaksi jika jumlah perusahaan hanya sedikit dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus bila mereka memiliki proporsi yang kuat. Menanggapi perubahan harga pesaing. Dalam pasar yang bercirikan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan tersebut seharusnya mencari cara untuk meningkatkan produknya. Biasanya pemimpin-pemimpin pasar sering menghadapi penurunan harga yang agresif oleh perusahaan-perusahaan kecil yang mencoba membangun pangsa pasar. Pemimpin merek tersebut dapat menanggapinya dengan beberapa cara. Yang pertama, mempertahankan harga. Pemimpin perusahaan tersebut dapat mempertahankan harga dan margin labanya. Yang kedua, menambah nilai. Pemimpin perusahaan tersebut dapat meningkatkan produk, layanan, dan komunikasi, serta mempertahankan harga tentu ya. Yang ketiga, menurunkan harga. Pemimpin perusahaan tersebut mungkin dapat menurunkan harga produknya. Yang keempat, menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Perusahaan tersebut mungkin menaikkan harga dan memperkenalkan merek-merek yang lain untuk mengepung merek yang menyerang. Yang terakhir itu meluncurkan lini penyerang dengan harga murah. Perusahaan tersebut mungkin menambah barang dengan harga yang murah untuk ikut bersaing di sekitar harga murahnya itu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.